Anda tahu, biasanya ketika kita membicarakan sebuah transisi teknologi, selalu ada ekspektasi tentang kemudahan. Kayak mengganti bohlam lampu pijar dengan LED gitu. Cabut yang lama, pasang yang baru, dan seketika semuanya jadi lebih efisien. Tapi ketika Anda melangkah ke dunia alat berat dan logistik komersial, analogi bohlam lampu itu hancur berkeping-keping. Kita berhadapan dengan tembok fisika yang sangat keras. Dan sesi analisis kita hari ini membedah dokumen teknis berjudul Masa Depan Diesel dan Rekayasa Alat Berat, membuktikan bahwa solusi untuk tambang itu bukan sekedar menempelkan baterai raksasa. Tepat sekali. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang adalah berpikir bahwa mengelektrifikasi alat berat itu ibarat membesarkan ukuran mobil listrik penumpang. Skala bebannya itu menciptakan realita rekayasa yang sama sekali berbeda ya. Dokumen ini benar-benar semacam peta jalan mutlak dari transisi industri. Kita akan bahas hukum fisika, mekanika fluida, sampai hidrogen. Benar banget. Mari kita langsung mulai bedah dokumennya. Sekarang pada slide 1, kita bisa lihat judulnya Masa Depan Diesel dan Rekayasa Alat Berat. Di sini, mereka menyoroti 3 pilar utama nih. Ada batasan elektrifikasi, arsitektur hybrid seri, dan teknologi H2IC. Iya, 3 pilar itu yang bakal jadi penentu arah industri alat berat ke depannya. Bukan cuma sekedar janji manis, tapi ini data rekayasa mentah. Betul, ini mengakhiri slide 1. Mari lanjut ke slide 2. Sekarang pada slide 2, kita mulai masuk ke pembahasan mitos elektrifikasi total. Pertanyaan yang selalu muncul di benak saya adalah, kenapa mobil kayak Tesla itu sukses banget, tapi truk tambang justru menabrak hukum fisika? Jawabannya simpel sebetulnya, itu soal skala beban. Kendaraan penumpangan bebannya ringan ya, dan jarak tempuhnya terprediksi. Jadi baterai full EV itu sangat rasional, tapi logistik komersial itu beda cerita. Mereka butuh tenaga yang masif ya? Betul, butuh daya tarik eksponensial. Kalau kita paksakan arsitektur full EV ke truk logistik berat, itu sama saja menghancurkan struktur fundamental logistik itu sendiri. Sangat masuk akal. Ini mengakhiri slide 2. Mari lanjut ke slide 3. Sekarang pada slide 3, visual timbangan di halaman ini mengejutkan banget. Ibarat pelari maraton yang dipaksa bawa tangki air minumnya sendiri pas lari. Tangki solar konvensional itu beratnya 330 kg dan bisa melaju sampai 1000 km kan? Iya, dan disinilah kita terbentur hukum fisika absolut soal kepadatan energi, atau energy density. Untuk dapat energi kinetik yang sama dengan solar tadi, Anda nggak bisa cuma pakai baterai sebesar tangki bensin. Terus butuhnya seberapa besar? Anda butuh baterai raksasa seberat 4.000 sampai 5.000 kilogram. Tunggu, 4-5 ton. Itu seberat 2 mobil SUV loh, cuma buat baterai aja. Tepat sekali. Dan itu adalah batasan alam yang nggak bisa dinegosiasikan dengan teknologi sel lithium saat ini. Gila sih. Ini mengakhiri slide 3, mari lanjut ke slide 4. Sekarang pada slide 4, kita melihat paradoks logistik. Di visual ini ada zona kargo yang hilang ditelan baterai. Nah, ini yang disebut konsep beban mati. Truk itu kan didesain buat ngangkut barang dagangan ya, buat cari uang. Bukan buat ngangkut sumber tenaganya sendiri. Iya juga ya. Jadi mereka langsung rugi kapasitas dong. Benar. Truk langsung kehilangan kapasitas muatan komersial sampai 5 ton secara instan. Energi kinetiknya habis buat nalik baterai raksasa itu. Sangat tidak efisien ya. Ini mengakhiri slide 4. Mari lanjut ke slide 5. Sekarang pada slide 5, ini bahas soal kematian produktivitas. Grafik siklus kerja mesin di sini lumayan bikin ngeri. Dampaknya gimana tuh? Gini, mesin diesel konvensional itu punya uptime 95%. Dia bisa kerja brutal 20 jam per hari. Nah, kalau diganti full EV, baterainya cuma tahan 3 jam buat muter pompa raksasa. Cuma 3 jam, terus harus berhenti ngecas dong. Iya, wajib berhenti 2 jam buat isi daya. Anda bayangkan, tambal bisa merugi miliaran rupiah setiap harinya cuma karena waktu tunggu ini. Wah, pantes saja para insinyur pusing. Ini mengakhiri slide 5, mari lanjut ke slide 6. Sekarang pada slide 6. Ini dia solusi abad 21, arsitektur hybrid seri. Tapi tunggu, pas saya lihat diagram sasisnya, mesin dieselnya tidak terhubung ke gardan. Benar, sama sekali tidak terhubung. Itulah kejeniusannya. Mesin dieselnya cuma jadi semacam pabrik listrik berjalan. Maksudnya dia cuma memutar generator? Tepat.
Mesin memutar generator, terus generator ngalirin daya listrik lewat kabel ke sumbu roda. Nah, rodanya digerakkan sepenuhnya oleh motor elektrik murni. Cerdas banget ya. Ini mengakhiri slide 6. Mari lanjut ke slide 7. Sekarang pada slide 7, di sini ada proses transmutasi energi dari mekanis ke listrik 800 volt DC. Peringatan K3 di slide ini besar banget loh. Wajar, karena sistem ini bawa resiko sengatan listrik yang mematikan. Mekanik yang biasa pegang kunci Inggris sekarang harus jadi teknisi tegangan tinggi. Mereka wajib tahu soal prosedur loto juga kan? Iya, lockout tagout itu wajib hukumnya buat keselamatan nyawa. Benar-benar ganti paradigma ya. Ini mengakhiri slide 7, mari lanjut ke slide 8. Sekarang pada slide 8, fokus ke motor traksi elektrik. Saya tuh kagum lihat kemampuan torsi instan dari angka 0 RPM ini. Keunggulan motor elektrik memang di situ, kapasitas tariknya absolut. Anda bisa narik beban 50 ton dari kondisi diam sepenuhnya. Tanpa ada jeda putaran mesin gitu ya? Betul, tarikannya instan banget tanpa nunggu mesin meraung dulu. Wah, memuaskan banget pasti buat operatornya. Ini mengakhiri slide 8. Mari lanjut ke slide 9. Sekarang pada slide 9, kita masuk ke optimalisasi termodinamika. Saya lihat grafik RPM mesin ini unik. Dia terkunci di garis hijau solid di angka 1500 RPM. Kenapa bisa statis gitu? Itu yang disebut BSFT, atau Brake Specific Fuel Consumption. Karena nggak ada hubungan mekanis ke roda, mesin nggak perlu bereaksi sama injakan gas. Oh, jadi dia jalan konstan di titik paling irit ya? Tepat sekali. Komputer mengunci mesin di titik paling sempurna. Nggak ada tetesan solar yang terbuang sia-sia. Super efisien jadinya. Ini mengakhiri slide 9. Mari lanjut ke slide 10. Sekarang pada slide 10, slide ini menyoroti matinya komponen mekanis masa lalu, yaitu gearbox, dan digantikan sama yang namanya otak inverter. Iya, inverter solid state ini tugasnya ngubah arus DC jadi arus AC 3 phase. Hasilnya, putaran roda jadi sangat mulus. Terus biaya perawatannya juga pasti turun drastis dong. Jelas, kan friksi dari gigi transmisi mekanis yang sering rusak itu sudah hilang total. Masuk akal banget. Ini mengakhiri slide 10. Mari lanjut ke slide 11. Sekarang, pada slide 11, ini membahas sistem pengereman regeneratif waktu truk turun gunung. Ada juga tabung akumulator pada ekskavator. Ini konsep memanen energi gravitasi secara gratis. Jadi pas truk ngerem turun gunung, energi kinetiknya diubah jadi listrik lagi. Tanpa perlu nambah baterai litium yang berat itu kan? Betul. Dan untuk ekskavator, sistem akumulator ini bisa menghemat konsumsi solar sampai 30% loh. Angka yang sangat besar untuk ukuran tambang ya. Ini mengakhiri slide 11. Mari lanjut ke slide 12. Sekarang pada slide 12, kita masuk ke era nol karbon dengan H2HC atau Hydrogen Internal Combustion Engine. Dan ada peringatan tegas di sini. Ini bukan fuel cell. Banyak yang salah kaprah di sini. Ini murni pembakaran gas secara fisik di ruang bakar, bukan reaksi kimia penghasil listrik kayak fuel cell. Keuntungannya apa pakai pembakaran fisik itu? Pabrikan bisa pertahankan 80% arsitektur blok mesin diesel konvensional mereka. Transisinya jauh lebih murah dan realistis. Pinter juga ya strateginya. Ini mengakhiri slide 12. Mari lanjut ke slide 13. Sekarang pada slide 13. Ini menyoroti kimia sederhana hidrogen yang cuma menghasilkan air murni. Nah, sebagai catatan untuk Anda para pendengar, kami di sini sangat netral ya. Kami nggak memihak opini politik emisi apapun, tapi murni melaporkan konsep well-to-wheel dari dokumen ini. Analisis emisinya dari hulu ke hilir sangat objektif di sini. Dokumen ini mengkritik ilusi EV, di mana mengecas baterai pakai listrik dari PLTU batubara itu justru lebih kotor. Dibandingkan mesin diesel Euro 6 dengan biodiesel B35 ya? Betul. Makanya hidrogen diposisikan sebagai pemutus rantai polusi yang absolut di dokumen ini. Fakta yang menarik. Ini mengakhiri slide 13. Mari lanjut ke slide 14. Sekarang, pada slide 14, kita bahas rintangan terbesarnya. Hidrogen itu kan nggak mengandung karbon, jadi sulit sekali meledak secara alami di ruang bakar. Iya, makanya insinyur nemuin konsep inovatif yang disebut busi cair atau liquid spark plug. Busi cair. Gimana cara kerjanya? Gas hidrogen disuntikan via intake, saat kompresi capai puncak di suhu 500 derajat Celcius, disemprotkan 5% solar murni. Oh,
Solar kecil itu yang memicu ledakan hidrogennya? Tepat. Presisinya luar biasa cepat dan ledakannya sempurna. Luar biasa. Ini mengakhiri slide 14. Mari lanjut ke slide 15. Sekarang, pada slide 15. Ini adalah matriks masa depan teknisi. Maksudnya, pola pikir jadul soal tumpahan oli itu udah harus ditinggalin ya? Harus. Mereka sekarang beralih ke K3 tegangan tinggi dan penanganan gas ekstrim. Jadi kecerdasan teknisi masa depan itu dinilai dari apa nih? Dari kemampuan memadukan mekanika berat, arus 800 volt, dan gas bersih bertekanan 700 bar. Tantangan yang berat banget ya. Ini mengakhiri slide 15. Mari lanjut ke slide 16. Sekarang pada slide 16, kita membedah kembali konsep busi cair tadi, lengkap dengan visual mekanika internal fase pembakarannya. Di visual ini kita bisa lihat aliran gas mendetail dari port injeksi. Suhunya itu ekstrim banget, melampaui 500 Celcius. Dan presisi semprotan 5% solar dari common rail itu jadi kuncinya ya. Betul, itu yang bikin target pembakaran bebas karbon atau H2O bisa tercapai dengan stabil. Menakjubkan tingkat presisinya. Ini mengakhiri slide 16. Mari lanjut ke slide 17. Sekarang pada slide 17, kita bahas ekstraksi daya ekstrim. Emisi CO2-nya kan hilang 95% nih. Tapi apakah performa kasar alat beratnya berkurang? Sama sekali. Mereka berhasil melakukan retensi daya mekanis. Torsinya tetap dikunci di RPM rendah, kayak torsi badak gitu. Jadi kapasitas angkut kargo puluhan ton tetap aman ya? Aman banget. Spesifikasi dasar alat beratnya nggak perlu dirombak total. Baguslah kalau gitu. Ini mengakhiri slide 17. Mari lanjut ke slide 18. Sekarang pada slide 18, ini masuk ke diagnosis kritis yang menakutkan, yaitu backfire. Ledakan prematur di saluran asupan intake. Saya ngebayangin kap mesin bisa meledak terbang ke atas nih. Itu karena sifat dasar hidrogen. Flame speed-nya sangat agresif. Maksudnya gampang tersulut gitu ya? Betul, kalau dia ketemu katup atau karbon yang masih panas di silinder, dia langsung meledak sebelum ECU ngasih perintah. Wah, bisa hancur mesinnya dong. Ini mengakhiri slide 18. Mari lanjut ke slide 19. Sekarang pada slide 19, ini solusi rekayasa dari masalah backfire tadi, sistem water injection atau injeksi air. Jadi langkah pencegahannya gini, ECU mesin bakal deteksi area yang suhunya anomali atau hotspot. Terus ECU menyesuaikan timing dan nembakin kabut air ya? Iya, nembakin lewat micronozzles, itu mendinginkan logam secara instan dan mencegah hidrogen meledak prematur. Sistem pelindung yang cerdas. Ini mengakhiri slide 19. Mari lanjut ke slide 20. Sekarang pada slide 20, ancaman tak kasat mata lainnya, hydrogen embrittlement. Gimana ceritanya logam baja mesin bisa hancur dari dalam? Begini, molekul H2 itu kan yang paling kecil di alam semesta ya. Di bawah tekanan tinggi, dia menyusup ke sela-sela kisi baja. Terus dia ngilangin elastisitas bajanya ya? Tepat, bajanya jadi getas dan muncul microcracks atau retakan kecil. Implikasinya, mesin ini wajib pakai material kelas aerospace, bukan baja biasa. Pantesan fabrikasinya beda. Ini mengakhiri slide 20. Mari lanjut ke slide 21. Sekarang pada slide 21, kita balik melihat realita kegagalan baterai di tambang panas terik. Grafik ini nunjukin kapasitas yang hancur total akibat suhu. Masalah utamanya, baterai lithium-ion itu terdegradasi parah kalau suhunya di atas 45 derajat Celcius. Solusinya gimana kalau di lokasi tambang yang super panas? Mereka butuh freon chiller khusus yang terintegrasi. Harus sirkulasi cairan super dingin buat ngalahin suhu eksternal. Berarti nambah beban daya lagi ya? Ini mengakhiri slide 21. Mari lanjut ke slide 22. Sekarang pada slide 22. Kelumpuhan otak elektrik akibat kegagalan pendingin inverter. Masa cuma karena satu pompa air mati, truk raksasa bisa lumpuh? Bisa banget. Waktu inverter ubah arus DC ke AC3 phase, panas yang dihasilkan itu ekstrim. Jadi kalau electric water pump mati, sirkulasinya berhenti total dong? Betul, suhu melonjak, komputer mendeteksi bahaya, dan tenaga diputus seketika. Truk langsung jadi besi rongsok di tempat. Sangat rentan ya ternyata. Ini mengakhiri slide 22. Mari lanjut ke slide 23. Sekarang, pada slide 23. Kasus analisis delusi full EV pada ekskavator 30 ton. Terbentur kembali pada tembok kepadatan energi nih.
Skenario operasionalnya hancur. Target kerja 20 jam tanpa henti gagal total karena pompa hidrolik nguras daya baterai secara eksponensial. Maksimal cuma bisa operasi berapa lama? Cuma 3 jam. Terbukti teknologi ini nggak mampu menuhin tuntutan mekanis dasar alat berat. Bikin pusing pasti. Ini mengakhiri slide 23, mari lanjut ke slide 24. Sekarang pada slide 24. Pendarahan ekonomi alias biaya tersembunyi dari downtime. Berapa sih angka kapital yang hilang gara-gara ini? Coba hitung, kapasitas baterai 300 kWh butuh waktu cas 2 jam. Ekskavator harus berhenti 4-5 kali sehari. Rantai logistiknya berhenti total dong ya? Iya, ruginya bisa miliaran rupiah per hari gara-gara produksi yang hilang. Makanya proposal full EV ini ditolak mentah-mentah sama teknisi. Wajar banget ditolak. Ini mengakhiri slide 24, mari lanjut ke slide 25. Sekarang pada slide 25, melihat kembali solusi hidrolik tanpa baterai, arsitektur diesel hidrolik hybrid pada lengan ekskavator. Ini masuk fase pemulihan energi murni pakai mekanika fluida. Waktu beban gravitasi narik lengan boom turun, olinya terdorong menjauh. Tanpa butuh tambahan berat litium sama sekali ya? Benar, ini 100% murni mengandalkan rekayasa fluida yang jenius. Sangat elegan solusinya. Ini mengakhiri slide 25. Mari lanjut ke slide 26. Sekarang pada slide 26, mengupas rahasia di balik sistem hidrolik tadi, tabung akumulator nitrogen. Ini disebut pegas mekanis masa depan yang bercahaya hijau di visualnya. Cara kerjanya, oli menekan gas nitrogen bertekanan tinggi di dalam tabung itu. Terus gasnya memuai balik kayak pegas, ngebantu dorong lengan ekskavator naik lagi. Imbasnya ke return on investment gimana? Sangat bagus. Hemat bahan bakar 30% tanpa ada waktu downtime sama sekali. Inovasi yang mantap. Ini mengakhiri slide 26. Mari lanjut ke slide 27. Sekarang pada slide 27. Masuk ke bahaya ekstrim K3 era baru. Ancaman tak kasat mata, tegangan tinggi dari sistem kabel orange 800 volt DC. Paradigma teknisi harus berubah total. Dulu mekanik paling cuma berurusan sama oli panas. Harus ekstra waspada. Ini mengakhiri slide 27. Mari lanjut ke slide 28. Sekarang pada slide 28. Terkait bahaya tadi, ada protokol bertahan hidup atau LOTO. Kenapa mekanik nggak boleh langsung kerja pas mesin baru mati? Karena mencabut servis grip atau sekring utama aja belum cukup aman, kapasitor di dalam inverter masih nyimpen sisa arus tinggi. Oh, jadi sisa arusnya itu yang mematikan ya? Betul, butuh waktu minimal 10 menit, biar arusnya benar-benar kosong dan aman disentuh mekanik. Standar keselamatan yang sangat ketat. Ini mengakhiri slide 28. Mari lanjut ke slide 29. Sekarang pada slide 29. Mengupas keamanan hidrogen nih. Ada api transparan dan tangki 700 bar atau 10.000 PSI. Tekanan segitu bahaya banget. Kebocoran kecil aja bisa bikin hidrogen melesak kayak proyektil kecepatan tinggi. Dan apinya nggak kelihatan mata telanjang kan? Sama sekali nggak kelihatan, makanya inspeksi dilarang keras pakai tangan raba-raba. Wajib pakai alat elektronik hydrogen sniffer. Menakutkan juga ya teknologinya. Ini mengakhiri slide 29. Mari lanjut ke slide 30. Sekarang pada slide 30, ironi politik emisi dan konsep well-to-wheel. Mengingatkan kembali buat Anda pendengar kita, di sini kita nggak ambil sisi politis ya, murni telaah perspektif fakta engineering dari dokumen. Konklusi final dokumennya ini mengontraskan opini nol emisi EV yang katanya memindahkan polusi ke PLTU dengan teknologi modern IC. Maksudnya diesel Euro 6 ditambah B35 itu ya? Iya, itu menciptakan siklus karbon netral yang nyata. Masa depan heavy duty bakal didikte sama hukum termodinamika murni, yaitu hybrid dan hidrogen. Kesimpulan yang sangat padat. Ini mengakhiri slide 30. Mari lanjut ke slide 31. Tunggu dulu. Sebenarnya tidak ada slide 31. Kita sudah sampai di akhir data. Iya benar, slide 30-nya adalah pamungkasnya. Sungguh perjalanan yang luar biasa ya, melewati 30 slide ini. Dari tembok limitasi baterai raksasa yang nggak efisien, sampai lihat kejeniusan akumulator gas dan mesin pembakar hidrogen. Kerja keras insinyur ekstrim di balik layar ini patut diacungi jempol.
Setuju. Pesan kuncinya adalah evolusi rekayasa itu nggak selalu berarti membuang teknologi lama kayak blok mesin diesel, tapi justru menyempurnakannya secara radikal dengan sentuhan listrik dan kimia baru. Sangat mencerahkan. Nah, untuk Anda yang mendengarkan, saya mau meninggalkan satu pertanyaan mendalam nih. Jika infrastruktur listrik dunia aja nggak sanggup menopang pengecasan cepat ekskavator listrik raksasa, mungkinkah masa depan tambang dunia bukan lagi membeli bahan bakar, melainkan memproduksi gas hidrogen murni mereka sendiri langsung di lokasi tambang dari sumber air terdekat? Coba pikirkan hal itu saat Anda terjebak macet di samping truk kontainer esok hari. Tampilannya mungkin sama, tapi jeroannya sudah berevolusi. Sampai jumpa di bedah dokumen berikutnya.